Oke, Dok, Ya, sebelumnya kita sapa teman-teman ya Dok ya, yang di sini yang sudah bergabung, terima kasih. ya. Untuk malam ini kita akan membahas tentang kopi penangkal corona. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sadik, di sini saya akan menjadi host dan silakan Dok memperkenalkan diri Dok. Selamat malam pemirsa sekalian. Ya, nama saya Aunur Rafiq. Saya seorang anestesiologis. Ya, jadi mudah-mudahan nanti pemirsa sekalian bisa menikmati obrolan ini dan mudah-mudahan Tuh. nanti ada manfaatnya. Oke. Amin, amin Dok. Itu yang jadi tujuan kita Dok. Ya, Oke, ini karena durasinya kita nggak terlalu lama, kita cuma dikasih durasi 1 jam Dok. Mhm. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya Dok ya. Jadi topik kali ini yaitu kopi penangkal corona yang sebelumnya saya pernah ngeliat. Nah, sebelumnya teman-teman Dokter Aunun ini dia punya YouTube channel yaitu namanya Piro TV ya Dok ya. Kalau nggak salah Piro ya. TV. Iya, Piro TV yang memang membahas. P-I-R-O TV ya. Oke. Itu Ya, membahas apa aja Dok di sana Dok? ya, oke. Saya ngopi dulu ya, biar Oh, jawabannya boleh. lebih enak. Boleh Dok. Biar lebih enak. Ya, Ya. oke, terima kasih Mas Tadik ya, pemirsa sekalian. Jadi eh, saya mungkin bisa dilihat dari konten YouTube saya, Piro TV, ya. Jadi saya waktu itu bikin kontennya pertengahan Maret, ya, Mas Tadik pertengahan Hmm. Maret, di mana waktu Oke. itu awal-awalnya Indonesia viral akan virus corona, ya. Hmm. Di mana pada waktu itu saya melihat masyarakat itu ada yang sampai panik dan Betul, was-was. betul Dok. Ya, begitupun juga saya gitu kan. Saya sempat ya agak panik juga karena waktu itu memang masyarakat kita mungkin karena memang belum pernah ya, bahkan zaman orang tua kita mungkin belum pernah ngalamin seperti ini. Ya, jadi Hmm. wajar kalau masyarakat was-was. Nah, saya melihat karena kepanikan dan saking was-wasnya masyarakat ini, ya banyak yang akhirnya karena berbagai informasi di medsos dan sebagainya, eh, bagaimana caranya agar bisa bertahan dari virus corona. Salah Betul. satunya adalah bagaimana untuk meningkatkan stamina tubuh ya kita, karena untuk melawan virus corona itu salah satu senjata kita adalah stamina tubuh. Nah, saya melihat di masyarakat itu banyak yang sampai yang diserbu itu adalah tempat-tempat yang menjual suplemen ya, suplemen Hmm. ya, terutama mungkin kalau Mas Hadik lihat pertengahan Maret itu apotek itu penuh Oh, luar biasa dok. ya, penuh luar Didatangi biasa ya. beberapa. Ya, Ya, bahkan sampai saya pun mencari vitamin itu kehabisan, Mas. habis ya Ya, dok ya. kehabisan, ya habis gitu kan. Oke. Sampai yang vitamin biasa kita cari dengan mudah itu sampai habis. Karena mungkin ada masyarakat yang memborong ya, gitu. Betul, betul. Nah, Menimbun lah ya dok ya. kemudian ya, kemudian ada juga yang eh, apa namanya memberikan masukan eh, bagaimana kalau makanan-makanan yang seperti jamu dan sebagainya, ya itu memang mungkin ya bagi bagi orang yang terbiasa minum nggak masalah ya. Tapi Hmm. kalau yang tidak terbiasa minum jamu juga ya agak jadi Ya, sedikit masalah. Kemudian betul. juga eh, ketersediaan vitamin, suplemen maupun jamu itu pada waktu pertengahan Maret itu cukup antara demand dan supply-nya nggak seimbang ya, sehingga Hmm. harganya pun melambung, kemudian agak susah dicari. Sehingga Oh, bentar nih. kita itu eh, ada suatu minuman ya, sesuatu yang sebenarnya kita jumpai tiap hari dan mungkin kita konsumsi tiap hari,
yang sebenarnya itu bisa membantu kita untuk menjaga stamina tubuh Meningkatkan kita imun ya gitu, dok ya. yang mungkin tidak Ya, tidak susah kita jumpai, yaitu kopi ya gitu. Jadi betul. makanya waktu itu saya berpikir, nah ini bagus nih, kopi di mana sesuatu hal atau produk yang sering kita jumpai dan bagi masyarakat Indonesia sekarang tuh lagi viral kan, ya kan, di mana-mana, bahkan di Purwokerto itu hampir tiap jalan ada kedai kopi, Mas Adi. Ya, jadi Sudah mulai masyarakat banyak ya dok ya. Indonesia iya nggak susah kan buat cari Hmm, kopi gitu. Jadi seperti itu, dan memang kopi itu ada manfaatnya, ya, ada oke. manfaatnya terutama untuk menjaga stamina tubuh kita, karena bagaimanapun eh, salah satu usaha kita untuk bisa survive ya dari COVID-19, dari serangan virus corona adalah Hmm, menjaga stamina tubuh kita. Nah, stamina tubuh kita salah satunya adalah bisa dijaga dengan mengkonsumsi. kopi. Oke. Jadi itulah sejarah kenapa saya bikin konten tentang kopi penangkal corona. Wah, mantap. Oke. Ya. Nah, dok, berarti Ya. kesimpulannya sebenarnya Hmm. kalau kita bahas tentang masalah kopi ini, ya memang banyak khasiat ya dok ya. Dari Ya. pertama yang Ya, saya betul. rasakan, saya kebetulan Betul. pecinta kopi juga gitu ya. Ya. Ya memang saya merasakan dampaknya seperti kayak misalkan aktivitas kita sedang banyak gitu ya, kita mengkonsumsi kopi itu menjadi lebih Hmm. tenang gitu. Ya. Nah, oke, sebelumnya dok, sebenarnya dalam dalam live kali ini kita akan memberikan giveaway dok. Jadi ada Ya. beberapa giveaway yang nanti akan diberikan kepada viewers yang sedang menonton. Itu gampang banget caranya, yaitu silakan capture atau membuat video dalam live ini, nanti di Ya. post ke di tag ke @fujifilmmedical.id dan juga di tag ke @house hayden.house, IG-nya House Coffee gitu. Jadi nanti siapa yang terbaik itu akan mendapatkan giveaway-nya banyak banget dok. Terutama nih kaosnya nih dok nih. Saya dapat sponsor ya dok. Wah, mantap. Gitu. Oke, kita lanjut. Ya. Em, nah, kalau untuk berbicara masalah kopi, tadi dokter sudah menjelaskan. Hmm. Dokter merasa bahwa ternyata manfaat kopi itu untuk meningkatkan imun tubuh itu sangat banyak gitu ya dok ya. Ya. Nah sebenarnya yang saya tahu itu kan kopi itu ada dua jenis, Robusta dan Arabica. Ya. Nah, apakah kedua kopi itu sama-sama memiliki manfaat yang sama, atau memang misalkan Arabica itu lebih baik dikonsumsi atau Robusta lebih baik dikonsumsi? Nah, seperti apa tuh dok? Kalau Ya. menurut pandangan dokter? Oke, Mas Adik. Ya, pemirsa pecinta kopi eh, dimanapun berada. Jadi sebenarnya kopi itu jenisnya banyak ya. Hmm, Ya, mungkin di channel YouTube saya sudah saya ada judulnya Sejarah Kopi. Ya, selain Robusta, Arabica, ada Excelsa dan banyak ya lagi. betul banyak ya dok ya. Ya, cuman masyarakat Indonesia itu lebih karakteristik yang agak berbeda. Ya, dua-duanya Hmm, mengandung kafein. Ya, dua-duanya betul. mengandung kafein. Ya, dua-duanya mengandung kafein yang berkhasiat untuk tubuh kita. Nah, cuman ada perbedaan. Ada yang suka robusta, ada yang suka Arabica. arabica. Nah, robusta itu kandungan kafeinnya lebih banyak, ya lebih Oke, banyak. Ya, cuman memang dan robusta itu tidak terlalu asam, ya, sehingga untuk hmm, orang-orang yang punya keluhan lambung dan sebagainya itu tidak terlalu mengganggu di lambung. Kandungan kafeinnya lebih tinggi, cuman memang aromanya itu yang mungkin kurang variatif ya. Aromanya ya itu robusta Robusta ya itu dok ya.
Ya, kurang variatif. Kalau sekarang di mana produk dan bentuk apapun itu lebih banyak eh, apa namanya orang memakai Arabica, di mana Arabica Oke. itu cita rasanya itu bermacam-macam. Ada yang fruity, ada yang asam-asam manis, ya, ada yang Hani ya dok ya. ya seperti buah, ya, dan Oke. sebagainya. Ya, cuman memang kalau Arabica itu biasanya agak lebih asam ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi Arabica itu untuk pemirsa yang punya masalah dengan lambung, ya harus Hmm. apa ya, Hindari ya dok ya. hindari. Ya menghindari sih tidak, ya. Cuman Oh. mungkin jangan sampai dalam keadaan perut kosong, ya. Kalau nggak terbiasa, jangan sampai dalam keadaan perut kosong karena tingkat keasamannya lebih tinggi daripada Robusta. Nah, teman-teman bisa beli produk kopi yang ada ukuran asiditasnya. Itu bisa Oke. menjadi patokan kita. Gitu, Mas Ade. Oke. Oke. Kebetulan pas banget berarti Hayden House ini menyiapkan beberapa varian kopi nih dok nih. Yang Ya, yang saat ini saya ada nih, ini kopi seperti flat white campur susu ini ada beli mereka juga ada cold brew-nya. ya. Dan malah yang Wah, saya unik ini sebenarnya ada teh dok. Jadi apa itu? ekstrak teh. Jadi mereka mereka memilikinya berarti ya Hayden House ini cukup menyediakan lah ya. Salah satu kedai kopi yang Ya, cukup menyediakan untuk menambah imun-imun teman-teman yang suka ngopi gitu dok ya. ya. Oke, ya Iya. memang jadi eh, kembali tadi bahwa kenapa kok kopi itu eh, bisa meningkatkan eh, stamina tubuh kita. Ya, jadi Hmm. ini eh, di luar negeri Mas Adik itu sudah diteliti, ya kan? Oke. Bahkan kalau kita bisa baca eh, di apa buku-buku tentang kopi ya, The Miracle of Caffeine dan sebagainya itu dikatakan bahwa eh, kafein itu salah satunya adalah cara kerjanya adalah menekan produksi dari sitokin. Sitokin Oke. proinflamasi, di mana sitokin proinflamasi ini itu yang bisa menyebabkan adanya peradangan, infeksi dan sebagainya. Ya, jadi secara garis besarnya seperti itu. Ya, jadi memang kopi ini punya manfaat bagi tubuh kita eh, Hmm. dalam artian meningkatkan antibodi, meningkatkan stamina tubuh kita untuk melawan berbagai infeksi, virus dan sebagainya. Itu salah satunya yang Oke. sekarang adalah untuk eh, menghadapi virus corona, Terus kan karena gitu. ini ya dok ya. Ya Iya, berarti dalam kesimpulannya bahwa kopi ini pun bukan hanya sebatas menahan ngantuk, tapi juga bisa meningkatkan imun, meningkatkan feel ya dok ya. iya, Ketika kita betul. merasa tenang, merasa senang Iya, itu imun otomatis akan naik gitu ya dok ya. iya. Nah, Manfaatnya banyak, Mas eh Adik. Ya, uh, ya manfaatnya lalu banyak. Ya, oke, lalu jadi dari sekian banyak manfaatnya dok, sekarang berapa kali yang dianjurkan dalam dalam kita sehari itu ngopi itu berapa kali? Karena yang saya rasakan ketika saya berlebihan juga ketika ngopi, kayak misalkan saya ke beberapa tempat dalam satu hari itu saya ketemu temen A ngopi, ya, ketemu temen B ngopi, C ngopi gitu ya dok ya. Yang saya ya, rasakan akhirnya jantung saya berdebar-debar gitu. ya. Nah, anjuran yang pas dalam dalam kita ngopi gitu dok ya. Berapa kali Ya. sih dok biasa dalam sehari itu yang dianjurkan? Ya, oke. Hmm. Kalau kita melihat literatur ya, kemudian Hmm. penelitian-penelitian ya di luar negeri dan sebagainya, dikatakan bahwa idealnya adalah 2 kali dalam sehari, ya 2 cup sehari, ya itu idealnya. Cuman Hmm. kita tiap masing-masing orang pun berbeda, ya. Bagi orang yang belum pernah minum kopi, ya sebaiknya harus pelan-pelan, ya. Jangan langsung Oke. dalam jumlah yang banyak, ya. Gitu. Jadi kalau bicara idealnya itu cukup 2 sampai 3 kali, ya. Pagi Dua sampai mungkin tiga kali ya dok ya. 2 sampai 3 kali, ya. Itu. Maksimal 6 kali, Oh, ya. maksimal 6 kali. Maksimal 6 kali, ya. Oh, Tapi saya kira jarang orang yang sampai sampai 6 kali Mas Ade karena jarang, jarang dok. 3 kali jarang cukup karena dan.
karena filosofi kopi, kopi itu punya Heeh. punya filosofi juga, Mas Edik ya. Jadi kopi itu kalau masih ketahui cara meminumnya itu bukan diteguk, Tapi, tapi diseruput, oh seruput. Kayak orang-orang diseruput zaman kan. dulu ya dok ya, seruput Nah, kopi ya. cara minumnya Oke, diseruput. Nah, artinya kalau minum kopi itu diseruput itu nggak mungkin kemudian kopi itu bisa habis dalam waktu yang cepat. betul, Ya, cara betul. minum kopi itu bagaimana kita menikmati kopi itu secara pelan-pelan, ya. Kita menghayati, kita menikmati. Jadi ada seninya, Oh, Mas Adi. Tidak sekedar minum kopi udah selesai, seperti minum air kayak putih orang atau haus ya dok minum ya. yang lain. Ya, ya. Ya, Jadi memang ada artnya, ada ya. seninya. Nah, itu yang Oh, oke. kemudian menjadikan kopi itu salah satu manfaatnya adalah membuat mood kita bagus, Mood. ya. Jadi membuat mood kita bagus. Pada waktu kita menyeruput kopi, hidung kita mencium aroma kopi. Jadi Oke. salah satu efek positifnya adalah membuat relaksasi badan kita, ya, merelaksasi Hmm, pikiran kita. Kemudian kopi itu juga punya manfaat juga merelaksasi otot-otot kita. Dalam artian ada penelitian juga di Universitas Oslo di Norwegia, ya, hmm, bahwa minum secangkir kopi pada saat pagi hari itu cukup ya. membantu untuk menghilangkan nyeri-nyeri otot-otot kita. Oh, Ya, itu sampai sudah segitu diteliti, Mas manfaatnya Adi. dok ya. Iya, Wow. ya, ya, Nah, nanti untuk tapi, pembahasan masalah nyeri hmm. berikutnya ya. Oh siap, siap dok. Nah Ya, kebetulan nih dokter dokter Aun ini paham untuk masalah nyeri-nyeri nih ya dok ya. Bisa teratasi ya dok ya. Oke. oke. Nah dari tadi itu anjurannya berapa kali dalam sehari. Nah Ya, ada nggak sih jam-jam tertentu yang mungkin manfaatnya lebih tinggi? Contoh kalau orang kan sekarang notabene ya yang saya lihat mereka ya, ngopi itu pagi hari, kadang siang ya, hari atau malam hari gitu. Nah ada ya, nggak sih jam-jam yang pas untuk kita ngopi itu dok? Sebelum kita beraktivitas kah atau setelah beraktivitas atau seperti apa dok? ya. Oke. Jadi kita harus tahu jam-jam yang pas untuk kopi itu kita harus melihat manfaat atau efek kopi ya. Kopi itu Hmm. salah satu efeknya adalah dia meningkatkan hormon noradrenergik atau hormon adrenalin kita, di Oh mana adrenalin, oke. hormon tersebut mempunyai efek meningkatkan kinerja jantung kita. Oke. Ya, jadi makanya dianjurkan minum kopi itu pagi hari sebelum kita Hmm. beraktivitas atau sebelum kita berolahraga. Itu cukup Oke. membantu karena kopi itu cukup bisa memacu kinerja dari jantung. Nah, hati-hati kalau kita minum kopi sebelum istirahat, Mas Adik, Ya. ya. Jangan sampai saatnya kita mau istirahat, saatnya kita butuh tidur, kita minum Hmm. kopi. Jadinya kita nggak bisa istirahat, kita nggak bisa tidur, ya, Akhirnya malah begadang ya jadinya dok ya. insomnia. Ya, kita nggak bisa tidur Oh jadinya, kan seperti itu. betul betul ya itulah kadang Ya. saya gitu juga dok udah mau tidur saya ngopi akhirnya melek maka sampai pagi Ah, gitu ya. ya. Jadi, jadi harus dilihat efek kopi ini jangan sampai mengganggu aktivitas kita, Mas Adik, kan gitu. Oke. Ah, Berarti ya, ya pas banget kalau memang teman-teman itu ngopi di pagi hari gitu ya, ketika ingin ya, beraktivitas itu akan meningkatkan ya, mood mereka juga gitu dan meningkatkan adrenalin mereka gitu ya dok ya. ya, Nah betul. Ya, lalu ini kan kita berbicara kopi nih dok. ya, Yang biasa kita minum ya kopi itu hanya campurannya kopi aja gitu. ya. Nah saya pernah sempat mendengar gitu, ada beberapa kopi itu dicampur dengan beberapa rempah-rempah atau varian-varian yang unik-unik dok saat ini gitu. Kayak Ya, kemarin saya pernah lihat yang kopi dicampur durian gitu ya, terus ada ya, juga yang kopi memang dicampur ginseng atau jahe. Nah, kalau ya, menurut dokter, apakah ada campuran yang memang akan menambah manfaat kopi itu sendiri dok? ya, ya. Oke, Mas Adik ya. Kalau Hmm, kita bicara campuran kopi ya, sekarang kan sudah banyak kopi dibikin macam-macam. Bahkan betul. bisa dilihat di konten-konten saya sebelumnya itu ada kopi Hmm. yang saya campur dengan durian, ada kopi yang saya campur sama pisang bahkan ya. Wih. Ada kopi yang bisa dicampur dengan macam-macam. Sekarang tuh dengan apa namanya? Orange dan sebagainya. Nah, Oh, nah, kalau
pemirsa sekalian harus bisa melihat juga bahwa campuran itu ya, campuran itu boleh-boleh aja. Apapun sesuai kembali ke selera kita, Mas Adik. Ya, yang pertama harus dilihat adalah taste-nya, ya, Taste. taste-nya. Oke. Jangan sampai campuran itu merusak taste kopi, kan sebenarnya gitu. Betul, betul. Kadang Kemudian malah jadi nggak enak ya, Dok ya? manfaatnya, ya, Hmm. manfaatnya. Kalau saya lebih suka ya, Mas Adik ya, apalagi era pandemi corona ini, saya mencampur eh, kopi itu dengan jahe atau ginger, ya, itu. Dan saya Jahe, oh biasanya jahe kalau ya. Hmm. ya, jahe. Karena jahe itu juga punya efek, salah satunya adalah untuk menaikkan stamina kita, imunitas kita, kan seperti Betul. itu. Ya, itu. Saya biasanya pakai seperti ini Mas Adik ya. Nih, ini Uh, sudah ada ya, Dok ini ya? ginger brown sugar, ya. Oh, Ginger gula brown yang sugar. memang sudah ada kandungan jahenya ya, Ya, Dok ya? ya. Oke. Jadi eh, serbuk serbuk jahe ya, Hmm. sama gula brown sugar ya, gula Ya, kelapa gula. ya, ya di Ah. mana eh, apa namanya, memang kopi itu ya bagusnya sebenarnya ya itu murni, nggak usah dicampur macam-macam Mas Adik, Oh, ya bagusnya murni ya? murni, black cafe murni ya. Cuman ada beberapa Hmm. yang memang kadang-kadang kita eh, tidak tahan pahitnya, ya tidak tahan pahitnya, Ya, apalagi kayak ada kita beberapa ya. teman yang nggak suka pahit ya. Ya, gitu. Jadi sebenarnya minum kopi itu bagus, Mas Adik ya. Nah, cuman Hmm. ada yang kok kenapa saya minum kopi itu lambungnya jadi nggak apa ya, jadi nggak enak dan Sakit. sebagainya. Ya. Kemudian takut takut kemudian nanti gulanya naik dan sebagainya itu. Jadi sebenarnya kopi yang bagus ya kopi pure, kopi tanpa gula, tanpa creamer gitu. Oh, jadi Ya, benar-benar black coffee ya, Dok ya? di kafe yang bagus kan gitu. Cuman kadang-kadang saya ya untuk menghilangkan pahitnya sedikit saya pakai gula, tapi gula brown ya, atau gula kelapa, bukan yang Gula kelapa ya. gula Bukan gula pasir. pasir ya, Dok ya? Bukan. Ya karena gula pasir itu gulanya lebih tinggi Lebih tinggi. ya, lebih tinggi. Apalagi kalau kita pakai creamer. Nah, Oh, itu akan lebih. creamer itu Hmm. kandungan lemaknya juga tinggi Mas Adik. Kandungan lemak, Oh. kemudian dia juga memicu lambung untuk mengeluarkan asam lambung lebih cepat ya. Jadi Oh, oke. biasanya Berarti buat punya efek teman-teman, untuk lambung. berarti infonya tuh yang pertama kopi itu dikonsumsi itu kalau bisa sebelum beraktivitas. Itu lalu Ya, kalau bisa ya memang kopi itu tidak dianjurkan untuk dicampur dengan apapun ya, Dok ya. Jadi kopi murni ya, ya, Dok. Untuk ya, murni yang mensehatkan bagus. ya Ya, badan-badan mereka lah dan termasuk saya juga gitu ya, yang memang suka kopi. ya, Nah, ya, eh kita mulai masuk di sesi kedua, Dok. Tapi sebelumnya, jadi mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab, yang mungkin dokter bisa jawab. ya, Sebentar. Nah, ini ada pertanyaan yang rada nyeleneh nih, Dok. Kopi ya, yang bisa meningkatkan vitalitas ada nggak katanya gitu, Dok? Atau memang kopi itu bisa meningkatkan vitalitas nih, Dok? ya. Oke, ya, vitalitas ya, Ya, fit, ya, ya. Oke, kalau bicara vitalitas kita kembali berarti ke stamina Mas Adik ya. stamina. Ya, stamina. Oke. Nah, kopi itu tadi sudah saya jelaskan, kopi itu bisa meningkatkan kinerja dari jantung kita. Di mana apabila kinerja jantung meningkat, ya, Mhm. otomatis peredaran darah itu juga lebih lancar, ya, peredaran lebih Oke, lancar, kemudian baik darah ke otak maupun ke organ-organ yang lainnya, ya. oke. Cuman ya jadi kopi itu memang punya punya efek untuk bisa meningkatkan stamina maupun vitalitas dari badan kita. Cuman saya ingatkan pemirsa sekalian bahwa kita jangan mengandalkan kopi segala-galanya. Contoh, kita nggak apa-apa nih saya nggak tidur,
Atau Hmm. yang penting saya minum kopi banyak, ya. Itu salah lagi ya Kan dok ya. gitu. Keliru gitu ya dok. Salah gitu. Oke. Bagaimanapun tidur cukup itu yang penting. Kan gitu. Jadi Ya. jangan sampai kita nggak tidur, nggak apa-apa. Saya nggak tidur, kemudian saya minum kopi yang banyak, ya kan? Kan untuk menekan Hmm. ngantuk kan gitu. Betul. Jadi itu salah gitu. Jadi kita tetap harus usahakan tidur yang cukup kan gitu. Oke. Tidur yang cukup, ya, olahraga yang cukup, ya, itu makan makanan yang bergizi. Bergizi. Tetap, ya. Nah, kopi itu Oh. sebagai penambah suplemen untuk lebih membuat lebih fit Intinya lagi. doping lah ya dok ya. Kopi itu sebagai doping, tapi tetap aktivitas kita pun harus diimbangi dengan seperti kayak Ya, olahraga, dengan makanan yang dan memang bergizi gitu ya. memang nggak boleh berlebihan, Mas Adik. Ya, nggak boleh Hmm. berlebihan, ya. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau kita berlebihan mengkonsumsi kopi, efek buruknya banyak. Contoh, ya, itu kita bisa deg-degan kalau kita nggak kuat, ya, karena kandungan kafein yang tinggi dan mungkin kita nggak Hmm. biasa, jantung terlalu dipacu, ya, sehingga kita merasa deg-degan, nggak bina. Betul. Kemudian Kadang kalau udah bisa, deg-degan tuh rasanya cemas tuh dok. Kalau udah deg-degan nah, rasanya nggak cemas, enak, akhirnya jadi nah, malah nggak fokus kita. malah nggak fokus, ya, jadi Hmm. nah, kemudian bisa menimbulkan insomnia. Jadi kita susah tidur, ya. Oh, Jadi ya. tadi misalkan minum kopi terlalu banyak, ya, melebihi yang kebiasaan kita. Atau Hmm. tadi minum kopi di mana kandungan kafeinnya tinggi, itu pada saat menjelang harusnya mau tidur. Itu akhirnya Betul. nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa Ya. tidur, kemudian apa namanya, eh, volume tidur kita kurang, akhirnya justru badan kita jadi melemah, Malah nggak, jadi malah turun nggak fit dok ya. imunitasnya, kan seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dok, beberapa pertanyaan. Jadi sebelumnya Ya, teman-teman boleh bertanya, nanti pertanyaan-pertanyaan itu pun bisa menjadi pilihan dari tim kita untuk mendapatkan giveaway. Jadi ya, tanya sebanyak-banyaknya, nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa kita pilih, termasuk ini dok, ya, dari Cindy Zaredok gitu. Pertanyaannya, amankah mengkonsumsi kopi ketika hamil atau menyusui? Nah itu banyak nih ya, dok, karena teman-teman saya banyak yang sedang hamil, mereka menghindari kopi. Ada juga yang sedang menyusui, dia menghindari kopi. Karena takut ya, imbasnya terhadap kandungannya atau anaknya sendiri saat menyusui. ya, Nah itu gimana dok dari pandangan segi ya, kedokterannya? ya. Itu Mas Atik coba di konten YouTube saya itu sudah Hmm. ada sebenarnya. Nanti bisa Oh dicari. sudah ada ya dok ya? Ada, namanya judulnya Kopi VS eh, apa namanya Ibu Hamil, ya. Oke. Jadi itu saya waktu itu mewawancarai dokter kandungan, ya. Hmm. Di situ dijelaskan bahwa aman bagi ibu hamil, ya, mengkonsumsi kopi, ya, itu tidak lebih dari 15 miligram, ya. Oh tuh buat teman-teman Artinya, yang hamil 15 miligram ya dok ya? ya, ya aman sebenarnya. Ya, kalau kira-kira 1-2 kali sehari, ya, tidak tidak lebih dari itu, saya kira nggak ada masalah. Nggak ada masalah Oke bagi dok ibu ya. hamil, ya. Jadi Berarti memang eh, memang sebenarnya aman tapi jangan berlebihan. Intinya balik lagi ke jangan situ ya dok ya. berlebihan, betul, Kita aja jangan yang ya berlebihan. ibaratnya orang yang tidak, bahasanya laki-laki yang tidak mengandung gitu ya. Iya, Perempuan yang memang tidak mengandung segala macam pun memang intinya tidak berlebihan. Ada tidak ambang batasnya berlebihan. di situ ya dok ya. Betul, betul. Oke. Lalu ada lagi nih dok pertanyaan dari Hmm. Bapak Ilham Pandu Ya, 1801. Nah, beliau menanya kopi jos yang pakai arang amankah dok? Nah kan kalau di Jogja ini kita banyak nih dok kopi jos yang ya, kopi dicampur arang, ya kita nggak tahu itu arangnya pembakarannya seperti apa. Yang malah saya pikir hmm. itu menambah karsinogen dalam tubuh karena Ya, kita makan bakaran-bakaran gitu ya. Nah kalau dari segi ya, kedokteran gimana dok? ya. Ya, jadi tadi udah dijelaskan Mas Adik juga sempat disinggung, ya. Jadi memang Hmm, eh, banyak variasi, ya, Mas Adik, ya. Karena saya bilang tadi bahwa kopi itu adalah seni. Ya, orang betul. meminum kopi itu ada seninya, ada artnya. Ya, salah Oh, satu yang ditawarkan itu adalah tadi kopi jos dengan menggunakan arang, arang, ya, betul. arang itu. Nah, pemirsa sekalian, kalau dari sisi ilmu kedokteran kita sudah tahu bahwa arang juga merupakan bahan karsinogenik, ya.
yang kalau kita konsumsi pertama dalam waktu yang lama, kemudian sering dan sebagainya itu Ya, juga karsinogenik bisa memicu kanker kan, bisa memicu kanker, tumor. betul dok. Nah, ya. Jadi kalau menurut saya kalau sebaiknya nih kalau untuk kesehatan ya pure Hmm, kopi ya tanpa ada campuran-campuran apalagi campuran apapun ya, arang. Campuran betul. arang ya. Cuman kalau misalkan mau coba ya sekali dua kali Sekali ya nggak apa-apa ya dok ya. nggak It's apa-apa okay ya. silakan lah. Penasaran Ya, gitu kan biasanya ya, orang Indonesia itu ya, ada hal yang baru, ya, penasaran gitu. betul penasaran aja. Cuman arangnya jangan ikut diminum. Jangan ikut diminum, jangan ikut dimakan. Nanti Oh minum iya kopi dok, arangnya bahaya diminum kalau kan orangnya tetap nggak dimakan. bagus kan. Betul. Ya. Nah, ini masih banyak nih dok, ada 2 pertanyaan lagi dok. Hmm. Dari Ari 79. Eh kalau habis minum kopi kok sering berdebar-debar ya? Mau itu kopi Ya. hitam atau mix, kayak ketemu siapa gitu ya. Ini mungkin dia kayak mengibaratkan ketika dia ketemu perempuan dia berdebar-debar rasanya seperti itu saat dia ngopi. Itu apakah dari tubuhnya sendiri yang memang tidak bisa menerima pada saat dia ngopi atau seperti apa dok? Atau memang kandungan kopinya? Ya, oke. Eh, efek kopi bagi tiap orang berbeda-beda, Mas Atik. Hmm, Ya, efek kopi itu tiap orang beda-beda. Ada yang minum kopi 3 gelas fine, oke-oke aja oke. gitu, gak ada masalah, bagus. Ada yang Hmm, baru separuh cup itu sudah berdebar-debar. Nah, ini tiap orang harus bisa mengatur dirinya sendiri. Artinya, bagi orang yang pecinta kopi pemula atau hmm. dia istilahnya tadi minum kopi berdebar-debar, itu dosis maupun jumlahnya juga harus jangan langsung dalam jumlah yang banyak. Ya, Berarti contoh memang pelan-pelan dulu ya dok ya. yang pelan-pelan itu yang pertama. Yang kedua, cari kopi yang kandungan kafeinnya tidak terlalu tinggi. Berarti Arabica Ya, dong pilihannya ya. Arabica, oke, Arabica dan mungkin juga jangan bikin kopi yang terlalu kental ya. Jangan bikin kopi yang terlalu kental, Ya lebih Arabica. banyak airnya lah ya. Ya, gitu. Atau mungkin bisa dicampur dengan tadi apa namanya rasa-rasa perasa dan sebagainya kan sekarang sudah banyak ya. Itu kita harus bisa Hmm. mengukur diri kita sendiri, ya. Kita harus bisa Oke. mengukur diri kita sendiri seberapa batas kenyamanan kita untuk minum kopi, gitu. Karena tiap Oh, berarti ya masing-masing tiap intinya orang setiap berbeda-beda. tubuh orang berarti berbeda-beda ya Iya, untuk menerima kopi itu sendiri. iya, Ya intinya ya balik lagi tuh betul. tadi jangan berlebihan gitu ya. Jangan berlebihan, Gitu. betul, gitu. Betul. Ya, Oke. ya. Ada satu lagi dok. Ini sebenarnya masih banyak nih dok, banyak pertanyaan-pertanyaan nih. Hmm. Ada yang bilang nih dari Syamsuddin sehari Hmm. 4 shoot espresso gitu. Amankah? Karena kan saya aja minum 1 shoot aja espresso itu udah single shoot itu udah wah Ya, menurut saya itu ya, udah terlalu berlebihan karena yang dipakai itu biasanya kalau untuk espresso itu blend kan dari ya, robusta, robustanya lebih banyak, arabikanya sedikit untuk memberikan taste ya, gitu. Nah ini dia ya, 4 nih dok. Dia menanyakan apakah aman. Berarti ini udah expert dalam dunia perkopian nih kayak Bapak Samsudin ini nih. ya. Sebenarnya kalau kembali ke tadi Mas Adik ya, bahwa tiap Ah, efek kopi untuk tiap masing-masing orang berbeda-beda. Bagi pecinta ah, kopi yang dia biasa minum kopi dalam jumlah yang lumayan, mungkin dia banyak. biasa sehari 3 kali, 4 kali, 5 kali, mungkin nggak masalah, ya, nggak masalah, Hmm, ya. Cuman memang kita harus tahu bahwa kopi itu kalau jumlahnya terlalu banyak kafeinnya itu punya efek yang juga nggak bagus ya itu. Jadi kalau misalkan 4 slot espresso kemudian langsung hmm, sekali dihabiskan itu juga menurut saya apa ya, untuk apa gitu loh, untuk apa betul. kalau Iya. bisa, betul, kalau kalau kira-kira satu single shoot aja sudah punya efek, kita nggak perlu yang berlebihan. Karena nanti tubuh kita, kalau kita terbiasa dengan kafein yang terlalu tinggi, itu juga nggak Hmm, bagus kita. Nggak bagus juga kalau tiba-tiba
kita berhenti mengkonsumsi kopi. Itu jadi ada Oh, semacam, ya, tubuh itu juga punya alarm, punya sinyal di mana memang kopi itu punya efek terhadap terutama vaskuler ya, vaskuler ya lebih di ke arah pembuluh darah ya dok kepala ya. ya dan Ya, sebagainya. Ya banyak itu juga yang kalau memang habis kopi itu malah migrain gitu ya. Ada juga betul, yang malah jadi betul, lemas gitu. betul. Ya karena itu terlalu Ya, berlebihan. Menurut saya coba kita mengkonsumsi kopi kalau memang eh, apa namanya kita tujuannya untuk mendapatkan manfaat kopi, kita coba dari yang paling volume kecil dulu, ya, oke. volume Jangan kecil langsung dulu. besar ya dok ya. Jangan langsung besar, ya, volume kecil dulu. Kalau volume kecil itu kok rasanya kurang, boleh tambah lagi sedikit, ya. Tapi bertahap, Hmm, ya, gitu. oke. Bahkan menurut saya juga kalau misalkan dalam satu hari itu minum satu kali kopi dan sudah enak, saya biasanya nggak nambah lagi. Oh, udah Saya cukup cukup ya? satu kali pagi, Iya, ya. iya. Kalau Ya misalkan memang kalau kadang kalau kita tambahkan malah jadi nggak enak dok. Jadi malah males kitanya. betul, betul, Ya kan? ya, apalagi seperti saya, Mas Adik. Saya kan kadang-kadang harus bekerja sampai malam hari ya. Saya Hmm, bekerja sampai malam hari, saya harus menangani pasien sampai malam hari, di mana betul. pada satu titik saya, iduh, ini saya harus ada suplemen itu untuk apa namanya, Menambah. karena harus melayani pasien ya. Ya. Saya akhirnya minum kopi, mau nggak mau kan, ya kan, saya minum kopi. Nah, tapi pada satu titik, kadang-kadang cara minum kopi itu, saya jadi tidurnya habis itu agak susah. Oh, malah berantakan ya dok ya pola tidur ya dok? Malah, ya betul. Jadi kita harus bisa bisa memanage aktivitas kita dengan kopi yang kita konsumsi. Jangan sampai kopi itu malah menjadikan jam biologis kita, menjadikan istirahat kita, ya jam tidur kita itu malah jadi berantakan, nggak bagus. Karena kalau kita tidurnya nggak tidur-tidur, akhirnya besoknya Ya kita drop kurang lah ya. tidur, ya nggak Ya, fokus, ya. Jadi jadi kembali drop. tadi 4 slot itu, ya, kalau jangan, saya katakan maksimal itu 6 cup. Itu sudah ada penelitiannya, Mas Adik. Oh sudah Ya, ada dok? sudah ada Oh sudah sudah memang ada dibuat penelitiannya ya? penelitiannya. Maksimal 6 cup. Hmm, 6 cup itu kalau satu cup itu kira-kira 200 cc ya. Ya ya 200 kira-kira cc biasanya. sekitar 1,2 liter ya, 1,2 Hmm, liter itu. Nah, itu maksimal. Sebisa mungkin jangan sampai. Kalau kita minum kopi seruput-seruput, saya kira ya kan 2 cup, 3 cup sehari itu udah cukup ya. udah cukup lah ya dok Nah, ya. nah gitu. Karena minum kopi yang terlalu banyak, itu efeknya banyak. Tadi jantung berdebar-debar. Kemudian insomnia, tidak bisa tidur. Kemudian Hmm, kopi punya efek diuretik, Mas Adik. apa tuh dok? Diuretik itu, diuretik. Jadi kita akan Hmm, sering ya, kencing. dok. Oh iya benar dok, memang habis Diuretik, ngopi ya, pasti mau kita pipis akan dok. sering kencing. Ya, kalau kita sering kencing, ya, itu otomatis bisa mengakibatkan dehidrasi, kan Ya. gitu. Jadi memang Hmm. minum kopi itu sebaiknya paling bagus itu harus diimbangi dengan minum air putih yang banyak, yang cukup saya bilang, Oh, ya. biar kita Jadi nggak gitu. dehidrasi ya dok ya. Ya betul. Jadi Oh, minum oke. kopi itu sebaiknya habis itu memang minum air mineral atau air putih, Air mineral. ya. Ya jadi bahwa kopi menaikkan stamina itu memang benar, tapi juga harus diimbangi dengan cairan yang ada di tubuh kita. Jangan sampai kita, Banyak. ada orang yang dia nggak sarapan nggak apa-apa, dia kemudian Hmm. nggak makan nggak apa-apa, dia cukup minum kopi aja. Jangan sampai tubuh kita malah kekurangan cairan. Jangan sampai tubuh kita malah jadi dehidrasi, kan seperti itu. Ya, Oke dok. Jadi apa namanya? Ya memang ternyata kopi itu banyak banget. Saya bilang lihat nih banyak banget manfaatnya karena saya pun merasakan gitu ya dok ya. Oh kopi itu ya, banyak manfaatnya. Cuma ya memang intinya jangan terlalu berlebihan. Terus sama ada yang menanyakan dok, kopi itu kan lebih baik kita minum saat hangat
atau saat panas gitu ya, Hmm. atau pada saat dingin, karena sekarang udah banyak juga varian kopi-kopi yang memang black coffee itu dia rasa apa namanya dicampur dengan batu es atau didinginkan dulu gitu. Nah itu kalau menurut dokter seperti apa dok? Ya, oke. Eh, Sebenarnya tidak terlalu signifikan perbedaannya ya, Mas Adik ya. Hmm, Artinya hmm, kopi itu di apa seduh dalam karena dia ring untuk suhunya cukup lebar ya. Kopi itu ya, bahkan bisa bisa dimasak sampai mendidih ya, bisa hmm, dimasak sampai mendidih, bisa didinginkan dan sebagainya. Itu tidak terlalu mengurangi kandungan atau efek dari kopi itu sendiri oh gitu. jadi Jadi mau sama aja ya dok ya, mau panas ataupun dingin tetap khasiatnya sebenarnya sama mm, gitu ya. ya, Oke. cuman memang tadi apa Hmm, namanya biasanya kalau panas atau dingin itu efeknya terhadap ya mulut, tenggorokan, mungkin sama ada efek ke lambung ya. Jadi, ya, tapi untuk efek kandungan COVID tidak ada masalah, tergantung selera kita aman ya dok masing-masing ya. kan gitu. Aman. Oke. Lalu ini dok, kita masuk ke sesi 2 nih dok. Sudah Ya. kurang lebih kita 44 menit kita diskusi. Oh Nah, ya, nggak kerasa ini dok. Nah, nggak kerasa betul. ya, jadi yang memang saya tertarik ngebahas ini tuh karena kemarin saya sempat melihat channel YouTube-nya dokter gitu kan, bahwa kopi penangkal corona saya tonton gitu, Ya, dan terinspirasi bahwa loh sebenarnya nggak perlu masyarakat itu berbondong-bondong ke apotik beli suplemen gitu ya, sampai akhirnya suplemen itu langka dan harganya mahal gitu. Padahal ya, dari tumbuhan yang memang, ya ini kan kopi ini sebenarnya kopi terbaik itu yang saya tahu gitu ya, yang di Asia ya, itu terbaik itu di Indonesia gitu. Sampai ya, teman saya itu ada beberapa pengusaha kopi itu yang sampai diimpor ke luar negeri, sampai mereka sampai sudah ke Belanda dok. Kopi kita tuh sudah sampai ke hmm, Belanda, sampai ke Jerman gitu, ya, beberapa negara sana. Itu bahwa memang ya ternyata kopi kita yang terbaik gitu. Dan yang saya ya, lihat berarti saat ini ya, ini mungkin untuk menjadi wawasan masyarakat bahwa ternyata nggak perlu kita terlalu banyak mengkonsumsi yang kimia. Bahasanya kan kalau vitamin ya, atau tablet itu suplemen itu kimia dok. Sedangkan kalau kita minum kopi itu memang tumbuhan gitu. Jadi ya, bermanfaatnya lebih, pertama costnya nggak ya, terlalu mahal, dan memang ya, ketersediaannya pun banyak gitu. Dimana-mana pun sekarang ya, sudah saya lihat sudah banyak banget tukang-tukang kopi jalanan, pinggir segala macam gitu ya. Eh, nah, itu yang membuat saya tertarik untuk membahas, mengangkat tema ini dok. Nah, di sini saya dapat info nih bahwa dokter ini punya punya kedai kopi katanya di rumah ya dok ya. kedai kopinya di rumah khusus tamu, Mas Adik. Ya, kedai kopinya di Gimana? rumah khusus tamu aja, Oh, khusus tamu, bukan untuk khusus dijual tamu. belikan ya dok ya? Ya, Oh, khusus bukan. tamu. Ya, Khusus berarti saya kalau tamu bertamu bisa ngopi sepuas ya gratis. dok? Ya, kalau tamu yang ke sini nanti saya yang bikin sendiri. Saya bikinkan Wih, sendiri nanti. siap, siap. Berarti ini beneran barista ini, makanya paham tentang kopi. Nah, Ya. kalau dari dokter sendiri nih dok, sebagai home barista gitu ya, kasih tips dong Hmm. dok, bikin kopi andalan tuh yang pertama nggak terlalu ribet, yang orang-orang awam itu bisa membuatnya, tapi manfaatnya sama gitu. Karena kan sekarang banyak banget nih kayak Hmm. brewer-brewer itu yang manual brew itu, kayak misalkan V60, terus juga ada yang manual brewnya itu ada yang tubruk, ada yang Vietnam drip, ada yang Ya, sifon, wah segala macam banyak cara pembuatan gitu ya, ya. sampai Javanese gitu ya. Nah, kalau untuk dokter sendiri, untuk orang-orang awam nih, yang belum terlalu mengerti kopi, kira-kira bikin yang seperti apa dok? Yang simpel, tapi manfaatnya sama gitu. Halo? Ya, Ya, halo dok. Oh, terputus ya dok? ya. Agak Terputus ya? keputus tadi. Ya, Oh iya. Jadi intinya untuk teman-teman yang awam, kira-kira cara membuat yang paling simpel tuh yang seperti apa dok? Kalau menurut dokter yang memang manfaatnya juga sama gitu. ya, ya. Sebenarnya gini, eh, kopi yang paling simpel ya, itu kalau saya katakan kopi yang paling simpel kopi tubruk, Mas Sidik. Oh, kopi, kopi tubruk ya dok ya? Kopi tubruk, ya. Kopi tubruk tuh ada Oke. filosofinya, Apa tuh? ya.
kopi tubruk itu tampaknya kasar, Oke. ya kan? Tapi rasanya harum dan lembut. Wah, siap. Oke, itu Khasiatnya, filosofi dari ya, mana ngomong-ngomong, Dok? ya, Filosofi dari mana ngomong-ngomong? ya, ngarang sendiri. Ya, jadi gini Mas Sidik. Jadi eh, Ah, eh, cuman saya bilang kopi tubruk itu untuk area milenial sekarang memang kurang 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 disukai kurang sukai karena anak-anak zaman ampasnya, Dok. sekarang ya. Betul. Ya, karena kopi tubruk itu kan kalau dibilang agak-agak kuno ya, agak kuno. Betul. Walaupun sebenarnya efeknya ya kopi murni ya kopi tubruk yang gitu. Kopi Kopi tubruk murni, udah kopi kopi. tubruk. Ya itu paling Ya, simpel tubruk yang black. memang manfaatnya Ya, juga sama gitu ya, Dok ya. ya, tinggal dikasih air udah dituling. Cuman kan memang Selesai. ya, Hmm. cuman memang kurang menarik. Kemudian kadang-kadang kalau minum kopi tubruk itu kan itu di mulut belepotan dan sebagainya. Iya. Ya kan gitu. Betul. Makanya sekarang Betul. sekarang kalau zaman milenial sekarang minum kopi, kalau kita bicara black coffee, biasanya kopi yang tanpa ampas. Kopi tanpa Ya, ampas. Oh ya, sudah kopi banyak sih tanpa ya, Dok, ampas. sekarang ya, Dok ya. Ya. Nah, itu kopi Hmm. tanpa ampas itu ya, jadi agar mulut kita nggak belepotan, nggak hitam kan. Hmm. Kadang-kadang kan gini, kalau kita minum kopi tubruk Mas Sodik ya, Hmm. kemudian kita nggak keluar, gigi kita hitam-hitam kan malu kita kan. Oh, betul, Ya, betul. Estetik betul. ya, Ya. Dok ya, masuknya ke Makanya estetik sekarang, ya. ya, makanya sekarang minum kopi itu ya karena kopi sekarang udah jadi lifestyle. Betul. Ya, kopi sudah Sudah jadi banyak banget lifestyle. sekarang. Nah, Orang pasti kalau sekarang kopi, nongkrong ngopi. Orang mau ya, kemana ngopi gitu. Sekarang udah jadi lifestyle banget sih betul. Ya, yang saya rasakan. betul. Nah, kopi Betul sekarang ya, itu benar. ya dari yang Hmm, tanpa ampas. Ya, memang tanpa caranya ampas. banyak. Ya, bisa pakai French fries, ya, ya. Contoh Espresso, seperti ya espresso, ya, atau pakai mocha pot, ya, ya. atau mau pakai Vietnam drip, ya. Hmm, Cuman kalau saya kadang-kadang kalau saya karena waktunya kadang-kadang mau minum kopi harus cepat itu. Saya biasanya cari yang simple, ya. Kita tergantung kita. Kadang karena ya, kopi itu juga seni ya. Seni ya, kemudian ya juga betul. mengikuti aktivitas kita Mas Sodik ya. Kalau Vietnam Hmm, drip itu kan agak lama ya. Iya, mau kapot itu juga butuh waktu. Saya biasanya yang simple itu saya pakainya V60 ya, V60 saringan oh, gitu. V60 ya, V60 ya. Ya itu V60 simpel ya, banget sih, Dok. V60 Tadi itu ya nggak yang ada ampas, tapi rasa nggak itu ada masih ampasnya. masih enak gitu ya. Ya gitu. Gitu. Ya Jadi makanya saya ngelihat eh, Hayden House ini, Dok, dia memberikan varian sebenarnya ke teman-teman pecinta kopi. Kayak ini saya dibawakan yang ini cold brew. Yang mana saya tahu cold brew ini biasanya campurannya blend antara arabica dan juga robusta ini tanpa ampas gitu, kopi ya, hitam yang tanpa ampas. Lalu mereka juga memberikan varian yang memang kopi susu, Dok. Nah, sekarang ini lagi banyak banget, lagi tren banget. Karena zamannya apa itu? corona, ya, ini kopi susu yang sudah dicampur, susunya langsung ditambahkan gula aren Oh gitu. ya, Nah, ini ya. sekarang itu karena memang teman-teman pada saat masa PSBB ini nggak boleh keluar, akhirnya teman-teman pengusaha kopi itu membuat inovasi gimana caranya biar tetap orang-orang ngopi di rumah. Ya Ya, akhirnya mereka membuatkan varian-varian seperti ini gitu. ya. Dengan dia menjual dengan yang banyak gitu ya. Sekali Hmm, orang minum habis beli lagi gitu. Sekarang ya, sebenarnya teman-teman udah gampang banget gitu. Nggak perlu lagi yang namanya punya alat kopi di rumah yang memang tidak bisa ya, membuatnya. Sekarang ini cukup banget sih menurut saya, Dok, untuk teman-teman yang ya. memang mau beralih menambahkan imun tubuhnya pada saat pandemi corona ini ya dengan kopi gitu ya. Ya. Nah, sebentar Kalau lagi kita akan, halo, Dok. Ya, ya itu ada cold masukan brew lagi, ya Dok, berarti kira-kira ya. tambahan? Ya. Oke. Oke. Nah, ini sebentar lagi kan kita memasuki new normal, Dok. Gitu. Ya, Kira-kira apa ya. sih persiapan persiapan kita nih, Dok, sebagai masyarakat yang sudah diatur pemerintah yang harus menjaga jarak segala macam, dan di lain itu apa tips misalkan dari dokter ini untuk menghadapi new normal ini, Dok? Karena yang saya tahu Ya, pandemi ini ya sulit untuk diterka kapan berakhirnya, itu sulit banget gitu. Menurut dokter ya, seperti apa, Dok? ya. Di era new normal ini, pemirsa sekalian ya. Jadi memang Hmm.
ada dua tahap yang harus kita lakukan untuk bisa survive di era pandemi corona, ya. Jadi ingat, saya tegaskan bahwa kopi itu bukan obat corona, ya. Hmm, Kopi itu bukan obat corona, ya. oke. Kopi itu adalah salah satu alternatif, salah satu minuman yang bisa meningkatkan stamina kita untuk berhadapan dengan virus corona. Betul, Tapi yang paling betul. penting pertama adalah ada dua tahap yang harus kita lakukan untuk dalam menghadapi pandemi Hmm, corona. Pertama, bagaimana agar tubuh kita tuh terhindar dari virus corona, ya. oke, menghindari Gitu. virus corona ya, Dok ya? Jangan sampai ketemu. Salah satunya adalah dengan social distancing, ya. Oke. Kemudian kita nggak usah keluar-keluar kalau nggak perlu, ya. Work from home, ya. Hmm. Tapi kalau saya nggak bisa, Mas Adik, ya. Ya, Saya nggak bisa kalau work dokter, from home, kalau ya. nggak bisa Saya harus, pasiennya kesian, Dok. iya, Heeh, makanya kalau saya work from home, gimana pasiennya, kan? Ya gitu. betul. Kemudian cuci tangan, ya. Cuci Cuci tangan ya. tangan yang benar, ya. Cuci tangan Hmm. yang benar, yang sering, ya. Mungkin nanti bisa dilihat di channel YouTube saya, ya. Hmm. Kemudian, ya, kemudian dengan memakai APD bagi petugas-petugas ya, kesehatan. Ya, Oke. artinya apa? Protokol kesehatan itu harus kita jalankan dengan benar, Mas Sodik, ya, agar kita jangan sampai ketemu dengan virus corona. Nah, Corona. itu. Nah, kalau memang kita harus berhadapan dengan virus corona, Hmm. maka kita harus punya senjata, ya. Oke. Senjatanya adalah salah satunya adalah stamina, ya. Stamina ya Kopi inti merupakan, utamanya. ya, stamina untuk bisa melawan virus corona, karena virus corona itu melawannya dengan imunitas tubuh kita, ya, Ya. melawannya dengan antibodi kita, ya. Makanya kopi ini adalah salah satu alternatif untuk bisa meningkatkan antibodi kita, meningkatkan stamina kita. Tapi tidak hanya kopi. Jadi salah kalau kalau kita hanya mengandalkan kopi, Mas Sodik, ya. Ya, Hmm. jadi selain kopi itu, ya, kita harus pertama istirahat yang cukup, Istirahat yang cukup ya, Dok ya. istirahat yang cukup, ya. Ya, kemudian yang kedua adalah makan makanan yang bergizi, Hmm. ya. Makan makanan yang bergizi, kemudian Oke. minum air putih yang cukup, ya. Oke. Minum air putih atau air mineral yang cukup, kemudian juga olahraga, ya. Olahraga. Oke, Olahraga, Dok. begitu. Betul. Jadi Berarti ya, itu ya juga, intinya hmm, aktivitas-aktivitas yang memang ya untuk kesehatan intinya, Dok ya, untuk menghindari. Nah, betul, ya. sebetulnya ini, Dok, karena keterbatasan waktu tinggal 5 menit Oke, lagi. Heeh. ya, Jadi kita tutup aja tips-tips yang dari dokter ini tadi saya simpulkan berarti bahwa kopi itu baik untuk kita, yang penting intinya tidak berlebihan. Dan betul. yang kedua, jam-jam ngopi yang baik itu pada saat sebelum kita beraktivitas. Iya gitu Ya, ya. Lalu ya intinya untuk menghadapi new normal ini ya kita, yaitu yang sudah diinfokan dari pemerintah, kita harus menjaga jarak, mencuci tangan, intinya menghindari virus itu sendiri. Sama satu betul, lagi yang paling terpenting yaitu pola hidup sehat ya, Dok ya. Dari betul, makanan yang bergizi, betul. aktivitas olahraga, sama pola tidur Ya, yang cukup. Yaitu ya, memang sebenarnya dari dulu ya kita harus mengikuti itu sebenarnya untuk memang sehat betul, gitu ya. betul. Tapi karena memang sudah ada virusnya, kita didesak untuk harus melakukan itu. Kira-kira ada Ya, tips lagi nggak nih, Dok? Tinggal 3 menit lagi. Tips untuk teman-teman yang sedang masih menonton, masih setia sama kita nih, ya. Dok. Oke, teman-teman Ah, yang masih menonton, oke. Karena waktunya oke, udah ini, ya. Yang paling penting adalah tetap jalankan protokol kesehatan, ya, oke. gitu, agar kita dan keluarga kita bisa terhindar dari virus corona, ya. Kemudian kalau eh, perihal apa manfaat-manfaat kopi dan sebagainya, kemudian di channel YouTube saya, ya, Viro TV, ya, itu Hmm. nanti di situ ada beberapa pembahasan, ya, terhadap efek COVID terhadap ibu hamil, kemudian terhadap anak, kemudian terhadap gigi, itu ada semua di situ. Dan nanti mungkin Oke, untuk pembahasan tentang masalah nyeri mungkin bisa nanti Mas Adik kalau ada kesempatan lain siap, lagi, ya. siap, Ya, dokter. Oke, oke, dokter mudah-mudahan ini saya tutup ya, Dok ya. bermanfaat bagi Tinggal pemirsa 1 menit. sekalian, ya. Heeh. Oke.
Oke, terima kasih Terima dokter kasih untuk waktunya. kesempatannya Mas Adik, teman-teman dari Siap. Fuji Film. Mudah-mudahan bermanfaat dan pemirsa sekalian mudah-mudahan juga terhibur. Oke, terima Amin. kasih. Thank you dokter. See you next. Keep healthy. Ya, terima Ya. kasih. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.